Halo Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Kita berada di hari pertama di tahun 2025. Tepat hari ini pada tanggal 1 Januari. 1 Januari 2025 ini merupakan kebanyakan orang di mana kita berusaha mau membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dan menjadi lebih baru. Terutama untuk umat Kristiani Bapak Ibu, termasuk kita semua dimanapun berada. Rentan perbedaan waktu yang tidak terlalu panjang dari tanggal 25 Desember sampai dengan hari ini, di mana kita memperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu pada hari ini kita coba merenungi apa yang akan kita dapatkan dari firman Tuhan untuk kita kepada kita semua hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita minta hikmat dan minta bimbingan dari Yesus Kristus untuk memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan kita dapatkan di dalam firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, di mana hari ini Engkau berkati kami, Engkau anugerahkan kami untuk bisa masuk ke dalam tahun baru ini ya Tuhan, di tahun 2025. Kami percaya segala apa yang akan Engkau perbuat di dalam hidup kami ya Tuhan, Engkau perbaharui dari masa-masa yang lalu. Berbicaralah Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengupas sedikit dari satu kitab yang cukup kontroversi, yang ditulis oleh orang yang hebat, yang berdasarkan dari pengalaman karena kekurangannya awal mulanya sampai menduduki tahta tertinggi, seorang raja Israel, Raja Salomo. Baik Bapak Ibu, kita harus mengerti sedikit latar belakang dari seorang Salomo sampai dengan menjadi seorang raja. Bagaimanapun juga dia menyadari bahwa apa yang dimilikinya baik di dalam kekuasaan, di dalam kekayaannya sekalipun itu sudah tidak menjamin, dan sangat diajarkan untuk kita menyadari bahwa hal itu tidak menjamin bahwa membuat kita lebih baik, lebih berarti, lebih berguna atau lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya ajak Bapak Ibu semua untuk mengenal lebih dalam apa makna dari kitab Pengkhotbah yang akan kita baca sebentar lagi bersama-sama. Supaya kita tahu bahwa di sana dituliskan bahwa seorang raja sekalipun menyadari kekuasaannya bukan berarti apa-apa. Apa yang dicapai itu tidak menjamin segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik dan benar. Kita diajarkan di dalam kitab Pengkhotbah ini sesuai dengan fakta dan realita. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, semuanya ada masanya. Tidak ada yang selama-lamanya Bapak Ibu. Apapun kita dapatkan, apapun yang kita capai, baik itu status sosial sekalipun, kekayaan, kedudukan atau apapun, itu sudah tidak menjamin. Jadi saatnya kita di tahun 2025 ini kita akan menjadi orang yang benar-benar sejalan, sehati, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap masing-masing pribadi kita. Bapak Ibu mungkin ada mendapatkan panggilan, mungkin ada yang sebagai hamba Tuhan, full timer atau sekedar jemaat biasa. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya apa yang Bapak Ibu lakukan, apakah itu sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Jadi tidak harus
seseorang itu sebagai hamba Tuhan. Tidak harus orang itu harus menjadi pekerja di rumah ibadah. Enggak, saudaraku. Enggak begitu, enggak seperti itu. Tapi jalanilah hidupmu menjadi sebagai pembawa kedamaian, sebagai pembawa damai sejahtera, bisa berbagi, melakukan kasih dan banyak hal. Mari, sebelum kita jauh lebih dalam, mari kita baca firman kita untuk kita pada hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Yang terakhir, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Baik Bapak Ibu, setelah kita membaca sedikit firman, satu perikop ini kita bisa menyadari bahwa segala masa ada waktunya. Tidak ada yang abadi Bapak Ibu. Tidak ada yang menjamin apapun semuanya. Di firman tadi menunjukkan bahwa manusia itu bukanlah siapa-siapa. Ada hal lain yang diciptakan oleh Tuhan. Ada alam semesta. Ada binatang. Ada benda-benda termasuk kita manusia. Artinya kita bukanlah siapa-siapa. Kita harus menyadari. Dan di dalam firman ini, Raja Salomo mengajarkan kepada kita bahwa berbuatlah kebaikan, berbagilah kepada yang membutuhkan. Juga ada firman Tuhan yang lain mengatakan, apabila engkau memberi kepada saudaraku yang hina ini, engkau telah melakukannya untukku, kata Tuhan. Jadi dalam konteks Alkitab itu semuanya saling mengikat Bapak Ibu. Tidak ada yang terpisah. Memang di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah suatu firman dengan bentuk yang berbeda. Tapi kalau kita pahami benar-benar realitanya bahwa itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kekuatan kita, di mana di sana kita diajarkan bahwa ketika susah pun, ketika senang pun, waktu
tidak bisa kita rem, tidak bisa kita stop. Terus di dalam dinamika kehidupan kita, waktu itu terus berjalan. Bahkan berasa sangat cepat banget. Dan kita berada di bawah tekanan. Secara tidak sadar, semua manusia mengalami itu. Tapi justru Tuhan menciptakan keterbatasan manusia, justru itu sebagai momen bahwa untuk kita sadar bahwa kita ini bukanlah manusia yang bisa melakukan segalanya. Bukan manusia yang memiliki kuasa atas hidupnya, tapi lebih kembali kepada Tuhan. Ingat siapa saya, ingat siapa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di dalam kejatuhan, di dalam kesakitan sekalipun, kemana Bapak Ibu berharap? Kalau tidak kepada Tuhan kita. Itulah momen-momen yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengingat supaya kita tidak terjatuh terlalu dalam bahkan sampai hilang. Tuhan menginginkan keterbatasan kita di dalam alam sadar kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Yang Tuhan kehendaki adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk setiap panggilan di dalam hidupmu. Tidak mungkin ketika engkau diberi lebih, engkau tidak mengingat orang lain. Saya percaya suatu saat apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan atau belum Bapak Ibu lakukan, semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Saya yakin tidak semua hal mungkin kita membuka diri terhadap yang lain. Karena secara manusia memang ada yang rasa gengsi, malu dan lain sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika keterpurukan, kejatuhan atau permasalahan itu menjadi saksi bahwa Tuhan beracara untuk hidupmu. Di sini kita diajarkan bahwa seorang Raja Salomo sekalipun yang sangat memiliki kekuasaan yang luar biasa, menjadi Raja Israel, bahkan membangun bait suci waktu itu untuk tempat beribadah sebagai tempat penyembah dan berbagai macam acara keagamaan berpusat di sana. Itu pun Salomo masih merasa banyak kekurangan. Dalam menghadapi kematiannya pun dia merasa tidak ada yang sempurna di dalam hidupnya. Kalau kita pikir secara naluri, secara akal sehat, apa yang tidak dimiliki Salomo? Kekayaan berlimpah. Menjadi seorang raja, iya. Bahkan memiliki hal lain yang lebih daripada yang seharusnya, maka dikatakan tidak akan ada pernah satu orang lagi di kemudian yang sama seperti Salomo. Hanya seorang Salomo yang pada akhirnya menuliskan kitab pengkhotbah ini Bapak Ibu, supaya mengajar kita. Supaya mengajar kita untuk apa? Untuk menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Apapun yang kita cari di dalam jerih lelah kita, tidak ada yang bisa kita bawa mati. Jadi berbagilah, menjadilah pembawa damai, menjadilah orang yang berguna untuk orang sekitar, membawa damai sejahtera untuk orang lain, mungkin memberi, mungkin melakukan hal-hal yang baik yang lainnya yang Tuhan inginkan. Kita percaya manusia ini tidak bisa tidak berpikir. Manusia ini tidak bisa menghindari segala sesuatu apa yang akan dihadapi. Manusia tidak bisa mengontrol keadaan. Semuanya sudah dituliskan oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita menjadi kaya atau miskin, menjadi susah atau senang detik ini atau besok. Semua itu segala sesuatu yang harus dihadapi Bapak Ibu. Setiap cobaan, Tuhan sudah meletakkan keterbatasan. Tuhan meletakkan keterbatasan untuk setiap manusia, termasuk kita semua pada hari ini. Kita memiliki batas, kemampuan untuk bisa menerima masa kesakitan yang kita hadapi, untuk bisa menerima dan bisa melewati segala permasalahan yang ada. Kita juga diberikan keterbatasan untuk bisa menikmati. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menikmati sekaligus dari apa yang sudah dicapainya.
Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah tidak merasa ada di bawah tekanan di dalam hidup ini. Maka seorang Raja Salomo ini mengajari kita tentang makna dalam kehidupan. Arti dari sebuah kehidupan. Tidak semuanya itu dinilai harus sempurna Bapak Ibu. Nggak ada yang sempurna. Cuma Tuhan yang sempurna. Permasalahannya dari setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apakah itu bisa menggugah hati kita? Apakah itu bisa membuat kita berubah? Yang Tuhan mau adalah melalui firman-Nya kita bisa tahu siapa diri kita. Kita bisa mengenali siapa diri kita, siapa diri Bapak Ibu. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Tuhan mau kita selalu merasakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk Bapak Ibu. Tuhan gak pernah memberikan selamanya kesakitan. Justru orang yang hina, justru orang yang merasa atau direndahkan atau dilecehkan, itu orang yang akan menjadi kemuliaan di hadapan Allah. Tapi ketika orang itu sungguh-sungguh bermohon, berharap sama Tuhan dan menyadari, tetap meyakin sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, tetap dia setia, tetap dia menunggu apa kata Tuhan. Dia percaya hidupnya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu harus yakin bahwa apapun yang terjadi, semuanya seizin Tuhan. Supaya kelak Tuhan bisa beracara jauh lebih banyak di dalam kehidupan kita. Terutama di tahun 2025, ini adalah hari pertama, saudara. Mari kita renungi, mari kita belajar dari masa lalu yang tidak bisa pernah kembali. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di depan. Tahun ini saya percaya semua umat akan dibuat Tuhan jauh lebih baik. Khususnya untuk orang-orang yang mau percaya sama Tuhan, mau menerima, dan yang terutama adalah mau mengucap syukur untuk apa yang sudah dia terima di dalam hidupnya. Karena Tuhan tahu, setiap kita akan diuji. Diuji melalui sesama kita sekalipun. Tuhan tidak menguji semua orang itu dengan mungkin ketemu langsung sama Tuhan. Tapi Tuhan uji dengan permasalahanmu. Tuhan uji dengan keadaanmu. Tuhan akan uji dengan keseharianmu, mungkin di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam rumah tanggamu, mungkin dalam hubungan dengan yang lainnya. Tuhan akan uji. Tuhan tidak pernah berhenti mengajar, maka kita tidak pernah berhenti untuk belajar, saudaraku, sampai kita dipanggil pulang. Dalam kitab Khotbah ini juga Salomo mengajar kepada kita, apapun yang kita dapat, apapun yang kita cari, jangan terlalu ambisi. Sia-sialah kita berambisi, mau kerja sampai pagi, ketemu pagi sekalipun. Semua sudah ditentukan Tuhan, saudaraku. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Apa yang sudah dicapai orang, kenapa aku gak bisa? Kenapa mereka bisa? Kenapa orang itu bisa sampai selevel itu tapi saya sudah mati-matian pun tidak bisa. Jangan sesekali pernah membandingkan dirimu. Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Simple banget sebenarnya firman ini. Cuman maknanya ini cukup dalam Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi. Semuanya itu ada masanya. Kesuksesanmu mungkin, kesehatanmu mungkin, semua ada masanya. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Tidak bisa kita serakah untuk semuanya. Ada dikala kita rugi dalam berbisnis. Ketika Tuhan menguji kita. Supaya kita tetap berlaku jujur sekalipun rugi. Ada waktunya Tuhan memberi kita lebih untung berlipat-lipat.
ketika melakukan keinginan Tuhan hanya cukup dengan suatu kejujuran. Gitu saudaraku polanya. Jadi pikiran ilahi kadang-kadang kalau kita cermati kita bisa pahami. Tapi ketika kita melakukannya memang mungkin itu memang sangat mustahil kalau kita pikir. Tapi kalau kita mengerti siapa saya, siapa Bapak Ibu, menyadari bahwa ada otoritas yang berkuasa atas hidupmu, pasti kita akan rendah hati. Kita diajarkan untuk rendah hati. Salomo pun mengajarkan untuk rendah hati. Tidak meremehkan orang lain, memperhatikan orang lain dari segala apa yang kita miliki, kita bisa berbagi. Bukan justru kita merendahkan orang lain atau kita melecehkan dia atau kita hina-hina orang. Sampai dengan kematiannya pun Salomo memberikan simbol. Tangannya ini keluar dari peti dengan tangan kosong. Supaya orang ketika itu melihatnya bahwa mati pun, sekaya apapun, sebesar apapun kedudukanmu hari ini, dihargai pun setinggi apa engkau di dunia ini, tidak ada yang abadi. Pulang tetap dengan tangan kosong. Apa yang menjadi nilai untuk kita ketika kita diperhadapkan pada pengadilannya Allah? Kita akan dipertanyakan Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Sudahkah memberi, berbuat kasih, tidak menghina, tidak mengejek lagi? Secara manusiawi mungkin kita suka bercanda. Oke, kalau sebatas bercanda. Mungkin kita bisa menilai orang ini, apa istilahnya itu, rendah. Tapi jangan lupa saudara, barang siapa direndahkan, jangan sampai Tuhan mempermalukan kita ketika orang itu Tuhan yang angkat. Jadi untuk saudara, Bapak Ibu semua yang hari ini tidak mendapat keadilan, yang merasa direndahkan, jangan khawatir. Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan angkat kita. Dengan caranya Tuhan. Tuhan akan pakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar. Tuhan sangat tidak suka. Itu maknanya bahwa sebagai manusia kita ini punya batasan Bapak Ibu. Tidak ada yang baik melebihi apa yang sudah digariskan Tuhan. Tidak ada yang bisa berkuasa atas hidupnya sekecil apapun. Tuhan bisa melakukan apa aja untuk kita. Mari di tahun 2025 ini saya percaya, mumpung masih awal tahun kita buktikan, tahun ini saya akan lebih sukses. Tahun ini saya harus punya sesuatu yang baru. Tahun ini saya mau berubah Tuhan. Tahun ini saya mau diberkati lebih, dengan catatan persiapkan hati saudara. Saudara harus minta sama Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Justru pertanyaan untuk kita. Belum tentu keadaan itu sesuai ekspektasi kita. Belum tentu yang kita kira akan terjatuh demikian rupa sampai sehancur-hancurnya itu akan terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Tapi bersiaplah Bapak Ibu untuk melakukan apapun. Tetap ucap syukur. Apapun yang Bapak Ibu terima, ucap syukur sama Tuhan. Berdoa itu penting. Kalau saudara bingung mungkin tidak memiliki doa-doa khusus. Mungkin saudara bingung harus melakukan apa dalam kondisi tertentu. Cukup berdoa dengan mengucap syukur. Itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita tuh dinilai dalam kondisi begini pun orang ini setia. Dalam kondisi apapun orang ini tetap menyerahkan hidupnya, tetap meletakkan kepercayaan kepadaku. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lengah sedikit pun di dalam kehidupan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu.
untuk siapapun manusia, bahkan binatang sekalipun, bahkan hartamu sekalipun, apa yang kau miliki semuanya dijaga Tuhan. Asal memang kita sejalan dengan Tuhan. Kita harus memiliki pemikiran, kita harus memiliki konsep pola hidup ini sejalan dengan Alkitab. Kita harus punya yang namanya hubungan yang intim sama Tuhan. Supaya kita tahu ketika kita menghadapi satu masalah atau kita menghadapi sesuatu yang bakal menyenangkan, kita akan pasti menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, ini apa maksudnya? Saudara akan mendapatkan hikmat ketika saudara berdoa atau selesai berdoa. Saudara akan mendapatkan sesuatu seperti diberitahu sama Tuhan. Oh nanti begini, begitu, nanti ketika ini kamu harus melakukan seperti ini, seperti ini. Dan ketika Tuhan berbicara, pasti saudara akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mungkin saudara akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Karena setiap orang yang mengikut Tuhan, dalam keadaan terpuruk pun, dia tetap merasa bersyukur. Karena dia masih merasa bisa hidup. Jadi kalau hanya sekedar pakaian, makanan, kita juga diajarin di dalam firman ini. Cukupkan apa yang ada dari kita hari ini. Justru momen-momen di mana kita sedang jatuh, itu adalah sumber untuk kita ingat sama Tuhan. Justru momen itu yang Tuhan mau. Salomo mengajarkan kita, nikmatilah setiap momen perjalanan hidup kita. Step by step sampai naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi terus, secara grafik kan tetap naik Bapak Ibu. Kenapa yang kita dapatkan bukan karena anugerah Tuhan, harus kita kejar. Kenapa kalau sesuatu itu yang didapati karena anugerah Tuhan, kenapa harus kita marah? Kenapa kita harus menipu? Supaya tetap terus naik, supaya keuntungan semakin besar mungkin di dalam suatu bisnis misalnya. Kenapa harus kita lakukan itu sementara Tuhan sudah persiapkan jauh yang lebih baik? Jangan berkecil hati ketika kita tidak mendapatkan satu pekerjaan yang mungkin sudah kita atur sedemikian rupa. Mungkin kita sudah hitung-hitungan. Mungkin kita sudah mengajukan tapi selalu ditolak. Saya punya kesaksian sedikit Bapak Ibu. Di dalam tahun ini ada beberapa kali saya melakukan pengajuan. Saya seorang sekuler Bapak Ibu. Saya juga memiliki usaha kecil-kecilan. Jadi saya mengajukan untuk satu pekerjaan. Ketika saya mengajukan, muncullah beberapa syarat di sana. Syarat yang normal saja. Oke, saya buat semuanya terus, saya isi, saya ajukan. Ditolak Bapak Ibu. Ditolak. Bahkan sudah jelas-jelas nih, yang saya ajukan ini nilai yang lebih rendah pun tetap ditolak. Kenapa yang lebih tinggi masih diterima? Kalau secara manusia sih, ya bisa aja berpikir, mungkin ada sesuatu dan lain hal. Tapi anehnya Bapak Ibu, di tahun ini, di tahun 2024 yang lalu maksud saya, di tahun 2024, bukan di tahun ini, karena ini masih ada pertama. Saya hampir lupa Bapak Ibu, ini tanggal 1 Januari. Di tahun lalu, itu saya mengajukan di beberapa tempat, itu enggak masuk. Dan akhir tahun 2024, jawaban dari semuanya itu terjawab untuk saya. Merujuk kepada firman Tuhan, berjerihlah pun tidak akan menghasilkan apa-apa dan menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak menghendakinya. Artinya, ketika ada sesuatu yang ingin kamu kerjakan, tapi tidak diterima orang lain, tidak bisa mendapat satu kesepakatan di dalam bisnis, jangan berkecil hati. Pasti ada sesuatu di sana. Justru disitulah kita menyadari bahwa kita diluputkan Tuhan
dari bahaya. Bapak Ibu pasti berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan yang baik, Tuhan berikan aku bisnis yang untung besar, yang tidak rugi, yang jauh dari celaka, yang tidak merugikan bisnisku ini ya Tuhan. Berikanlah konsumen-konsumen yang baik. Pasti kurang lebih seperti itu kan? Doa dari Bapak Ibu. Kalau kita telaah doa kita itu, kita mengharapkan segala sesuatu itu yang baik dari Tuhan, benar? Nah, ketika kita sudah merasa baik, jangan kita berkecil hati ketika apa yang kita ajukan ini, yang menurut kita ini sudah terbaik dari sisi nominal harga misalnya, tapi kenapa masih ditolak? Justru Tuhan luputkan kita. Karena banyak hal dan hil di sana yang bisa mencelakakan kita. Tuhan tidak mau mencelakakan anak-anaknya. Itu sudah jelas rancangannya Bapak Ibu. Kita sudah sering dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Allah kita merancangkan yang terbaik dan tidak pernah merancangkan celaka. Jadi kenapa harus berkecil hati? Mungkin sudah 10 kali kita mengajukan, satu pun tidak ada yang nyangkut dari konsumen. Enggak masalah. Nah, ada pun 10 orang ini, enggak jadi pun 10 orang ini, coba disadari, masih makan kan? Masih punya pakaian kan? Masih bisa masak kan untuk makan. Itulah yang diajarkan oleh Salomo. Cukupkanlah. Itu jauh lebih baik. Menikmati setiap momen di dalam kesederhanaan untuk menikmati, untuk mencukupi kehidupan kita. Kehidupan Bapak Ibu. Enggak perlu yang limpah-limpah. Percuma kalau kita limpah, tapi kita tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Seperti contoh misalkan, ada orang yang diberi lebih sama Tuhan dalam segi finansial. Punya banyak uang, tapi punya pantangan makanan. Itu hal kecil aja yang paling sering kita lihat. Saya punya orang tua, umurnya sudah 76 tahun hari ini, hampir 77. Bisa dia mendapatkan dari pensiunannya atau kita beri untuk membeli makanan yang terbaik. Tapi hari ini nggak bisa untuk memakannya. Yang jantung lah, yang kolesterol, yang ginjal lah semuanya. Nggak bisa menikmati saudara. Bukan karena masa tuanya dia tidak bisa menikmati banyak makanan. Tapi itu adalah hal-hal yang kalau menurut saya ini sebenarnya kayak gimana ya, kayak kalau tahu gini ngapain saya mesti sampai mati-matian ya. Kalau saya hanya dicukupkan untuk makan ini hanya terbatas, hanya boleh makan yang sederhana, yang tidak mengandung banyak bumbu-bumbu mungkin. Gimana Bapak Ibu? Maka kita diajarkan. Cukupkanlah apa yang ada pada kita. Mengucap syukurlah apapun yang sudah kita terima. Apapun yang ada hari ini. Fasilitas sekalipun, apapun itu. Baik itu sudah ada atau belum ada, cukupkan padamu. Cukupkan sama kita yang ada pada kita. Tahun 2024 ini betul-betul mengajar saya banyak hal Bapak Ibu. Betul-betul saya melihat bukan lagi hanya di luar. Tapi di dalam kehidupan saya sendiri, saya melihat di istri saya, di anak-anak saya, di anak saya. Saya melihat kehidupan saya sendiri. Ketika mau mencukupkan diri, ketika mau bersyukur, apapun, ternyata Tuhan beri acara banyak Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu memberikan kemudahan itu dengan caranya itu di luar pemikiran saya. Ada aja cara Tuhan. Selalu pas saja waktunya ketika kita memerlukan itu. Bahkan sering berasa nyata ketika kita diuji. Ketika saya diuji, hampir mentok, habis waktunya, Tuhan nyatakan di sana.
Saya sadar di sana, ini tuh oleh karena Tuhan. Jelas ini karena Tuhan, saya bilang. Langsung seketika saya bilang, Tuhan terima kasih. Seketika saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Langsung saya mengucap syukur. Bukan doa kita yang panjang yang Tuhan mau untuk mengucap syukur. Tapi respon ketika kita mendapatkan sesuatu, kita langsung ingat, Tuhan ini jelas karena Tuhan. Enggak mungkin semudah ini. Enggak mungkin segala sesuatu ini bisa saya lakukan. Kok bisa-bisanya? Baik itu kepercayaan orang mungkin kepada kita, baik itu suatu kesepakatan yang terjadi begitu saja, atau apapun. Selalu ada cara Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik dari kita pikir. Selalu ada cara Tuhan untuk membuat kita bersabar, untuk kita bisa menikmati setiap momen, setiap keadaan ini. Supaya kita tidak sombong Bapak Ibu. Semakin kita diberkati, semakin juga kita akan diuji. Sebaliknya, semakin kita mengalami keterpurukan, juga semakin kita diuji. Apakah kita masih meletakkan kepercayaan kepada Tuhan kita? Apakah kita masih berharap, masih memiliki pengharapan sama Tuhan, masih setia sama Tuhan? Ataukah malah kita berbalik dengan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan? Satu kali saja kita mengalami Tuhan. Seumur hidup kita akan mengalami Tuhan. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita masing-masing. Karena Tuhan berbeda. Bekerja di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan Bapak Ibu itu memiliki pola masing-masing dan berbeda, saudaraku. Tidak ada yang sama. Mungkin ada Tuhan lebih memberikan jauh lebih dulu sebelum waktunya kepada orang itu sebelum membutuhkan. Tapi juga ada Tuhan bekerja pada saat ketika orang itu sudah hampir di titik batas waktu. Kalau saya akui, saya pernah mengalami kedua-duanya. Tapi kalau boleh jujur Bapak Ibu, semakin Tuhan beracara dalam masa ketika merasa sudah mentok nih, itu justru semakin nyata berasanya. Semakin berasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terutama ketika mungkin ada Bapak Ibu yang sering mengalami kepahitan, keterpurukan, kesedihan yang mendalam mungkin. Terus meratapi kesedihannya. Begitu aja sekecil apapun. Kalau yang namanya sering merasa pahit, dikasih gula sedikit aja, manisnya berasa sekali. Disitulah kita bisa merasakan sekecil apapun, sebesar apapun, Tuhan memberikan yang nyaman untuk kita, itu akan berasa luar biasa. Tapi ketika saudara berasa selalu di dalam kondisi yang nyaman, aman, berasa tenang terus, semakin sulit untuk merasakan kapan Tuhan bekerja. Di mananya nih Tuhan bekerja untuk saya pada hari ini? Apakah ini berkat yang baru atau sisa yang lama? Sulit dibedakan. Karena terlalu sering hidup nyaman. Gitu saudara. Itu adalah pengalaman saya pribadi dulu juga jauh daripada hari ini Bapak Ibu. Kita itu harus betul-betul menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan apa yang mau Tuhan perbuat untuk Bapak Ibu. Mau anak-anakmu studinya mungkin untuk istrimu atau suamimu. Tetap mengucap syukur sama Tuhan itu jauh lebih baik.
Ketika sudah kita mengucap syukur, biasanya pengalaman saya pribadi, merasa lebih tenang. Kemudian merasa sukacita yang nggak bisa kita beli dimanapun atau dengan duit sekalipun. Ada sesuatu yang berbeda di hati, itu yang paling sering saya rasakan. Berbuat sekecil apapun itu sudah langsung diingatkan, tek, oh iya ini kan memang tertulis di Alkitab. Ini kan memang ini kan memang keinginan yang Tuhan inginkan. Sekecil apapun loh Bapak Ibu. Yang mau Tuhan lihat itu hati dan respon kita ketika kita dapat anugerah dari Tuhan, mendapatkan apapun, mau itu apalagi berkat, yang mau Tuhan lihat itu adalah apa respon kita. Makanya Salomo pun mengajarkan, nikmati kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini soalnya semuanya hanya sementara Bapak Ibu. Apa yang bisa dibawa pulang? Nggak ada. Mengangkat jenazah kita aja kita nggak bisa. Udah nggak ada, udah mati. Jiwa tubuh ini cuma tinggal tubuh aja mati udah. Jadi kita mau gimana caranya mau bawa uang, gimana kita mau bawa, nggak ada ya. Itu cuma secara duniawi semua Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa kita bawa. Cuma karya kita ini yang akan Tuhan lihat, apa yang kamu perbuat. Karya ini yang berharga di mata Tuhan. Gitu. Saya percaya di tahun 2025 ini Bapak Ibu semuanya akan mendapat banyak sesuatu yang lebih dari tahun sebelumnya tentunya. Misalkan pun kita akan menghadapi sesuatu yang sama, mungkin misalnya ada sesuatu masalah yang belum selesai sampai dengan tahun ini, mungkin ada sesuatu yang akan terjadi yang apabila itu sama, jangan berkecil hati. Kenapa? Kita sudah tahu kemarin penyelesaiannya seperti apa di belakang. Berarti apabila di kemudian hari, di depan nanti kita menemui hal yang sama, itu mudah untuk kita. Jangan malah marah sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa sih masalah ini lagi Tuhan? Kenapa sih? Ini lagi Tuhan. Loh, justru kita tuh sudah diajar. Oh iya ya. Oh masalah ini lagi. Oh yaudahlah. Kayak kemarin aja lah penyelesaiannya. Itu udah pas. Atau sempurnakan lagi, lebih baik. Gitu, mau Tuhan kita menikmati setiap hidup kita ini untuk belajar. Tuhan didik orang-orangnya. Tuhan tidak pernah membiarkan. Sekalipun dalam keterbatasan ketidakmampuanmu tetap engkau diajar. Dalam memiliki kemampuan segala apapun, bahkan tahta, status sosial, kekayaan, harta benda apapun, tetap Tuhan berikan batas. Dan tidak bisa menikmatinya sekalipun, mungkin aja. Makanya itu, nikmati aja hari ini. Nikmati terus sampai waktu ke depan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang, apa yang sudah kita perbuat. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Semua ada masanya. Tidak ada yang abadi. Jerih lelah kita, mati-matian, semua juga akan sia-sia. Bagilah waktu kita untuk punya hubungan intim sama Tuhan. Bangun itu terus. Tidak hanya hamba Tuhan, tidak hanya bekerja di dalam satu gereja, tidak hanya orang-orang yang memiliki status jabatan atau apapun di dalam rumah Tuhan. Tidak sama sekali. Siapapun itu wajib, siapapun itu dikasih kesempatan yang sama. Nggak ada guna cuma kedudukan itu cuma status secara duniawi aja. Tetap di mata Tuhan sama semuanya. Ini yang lebih penting Bapak Ibu. Fokus kepada apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Kan hanya itu yang Tuhan minta. Apa yang sudah kamu perbuat? Coba perhatikan. Di dalam 10 perintah Allah, apa yang terlepas daripada manusia? Nggak ada. Semuanya antara manusia yang satu dan yang lain. Kita tidak pernah dituntut, kita hanya diberi batasan untuk berbuat sesuatu. Kita hanya diajar untuk melakukan yang baik. Jadi apalah artinya sekarang yang kita miliki kalau kita tidak pernah merasakan bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan.
Apakah Bapak Ibu pernah merasa? Apakah Bapak Ibu hari ini merasa bahwa semua yang kamu miliki hari ini adalah karena kemampuanmu? Bahwa semua yang kamu capai hari ini adalah karena kekuatanmu sendiri? Saya percaya tidak ada Bapak Ibu. Kalau kembali, saya yakin tidak ada. Kalau kita kembali ingat sama Tuhan. Iya, hidup kita hari ini pun ada karena anugerah Tuhan. Perkuatlah imanmu, perbanyaklah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, itu sudah membuka pintu hubungan intim kita sama Tuhan. Ini jauh lebih penting saudaraku. Ini jauh lebih penting. Ini jauh lebih baik. Percayakan semuanya, segala rencanamu sekalipun. Gak perlu ambisi terlalu tinggi. Tidak perlu melebihi ambisi apa yang diingini Tuhan. Semuanya akan sia-sia. Tercapai sekalipun semuanya akan sia-sia. Jadi nikmati aja hari ini. Apa yang Bapak Ibu punya, mungkin punya pakaian, punya makanan yang tersedia di penyimpanan di rumah mungkin yang siap untuk dimasak, untuk dimakan. Mungkin punya uang lebih untuk membeli sesuatu untuk dimakan dan diminum, untuk berbagi mungkin. Itu aja lakuin. Tuhan akan kirimkan berkat terus. Gitu Bapak Ibu. Jadi pesan saya untuk kepada kita semua pada hari ini adalah, cukupkan ada yang pada kita. Ingat, semua waktu ada masanya. Atau semua masa ada waktunya. Terserah Bapak Ibu. Itu sudah tertulis di Alkitab. Kita sudah diajarkan melalui kitab yang ditulis oleh seorang Raja Salomo ini, yang sudah memiliki tahta tertinggi pun menyadari bahwa ternyata hidup ini bukan karena uang. Hidup ini bukan karena harta. Hidup ini bukan karena status sosialmu. Hidup ini bukan karena jabatanmu. Hidup ini bukan karena kekuasaanmu. Hidup ini ada karena anugerah Tuhan. Oleh itu mengucap syukurlah dan bersiap-siaplah di tahun 2025 ini. Bapak, Ibu, Saudara semuanya akan dipakai Tuhan berbuat jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Bapak Ibu akan merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Karena Bapak Ibu sudah melakukan kasih yang Tuhan inginkan terhadap sesama. Memperhatikan, memberi mungkin, atau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lakuin aja. Jangan merasa aku tidak mampu Tuhan karena keterbatasanku. Tuhan akan beri. Tetap bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan pulihkan kehidupanmu. Tuhan akan pulihkan kehidupan Bapak Ibu semua. Tuhan akan berikan apa yang terbaik untukmu di tahun 2025 ini. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita bisa pelajari, kita dengar dari firman Tuhan kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Diberkatilah kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, luar biasa sekali Tuhan. Kau sudah berkati kami ya Tuhan, Kau berikan kami hikmat untuk bisa menerima setiap apa yang sudah Kau sampaikan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, tuntun kami terus. Berikanlah kami pengertian menjadi pemikiran di dalam hati kami dan pikiran kami ya Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami percaya selalu ada anugerah penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu selama-lamanya jauh lebih baik daripada sebelumnya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa bersama-sama melalui tahun 2024 dengan segala sesuatunya bisa selesai dengan baik. Terima kasih Bapa untuk kami yang sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.